Pengguna dapat membuka tautan URL penilaian kinerja melalui penilaiankinerja.bkpm.go.id menggunakan browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, dan lain-lain. Pada penilaian kinerja.bkpm.go.id, pengguna dapat menekan tombol login sehingga tampil halaman login sebagai berikut. Pada halaman ini, pengguna dapat memasukkan username, password, dan menekan tombol captcha sehingga tampil gambar yang dapat dipilih oleh pengguna sesuai dengan instruksi yang disediakan. Kemudian pengguna dapat menekan tombol sign in sehingga tampil halaman dashboard penilaian kinerja.bkpm.go.id. Pada halaman ini terdapat informasi bahwa pengguna harus memastikan nama kepala PTSP Pemda di dalam profil ini telah diisi. Pada halaman dashboard terdapat juga informasi mengenai nilai total penilaian mandiri. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada saat penilaian kinerja. Pengguna dapat menekan menu profil PTSP Pemda. Pada halaman ini terdapat informasi bahwa status penilaian mandiri saat ini telah dibuka. Berarti pengguna, yaitu PTSP Pemda, dapat melakukan pengisian penilaian mandiri. Pada halaman profil PTSP Pemda, pengguna dapat melengkapi identitas yang ada di dalam profil. Selanjutnya dapat menekan tombol simpan sehingga muncul informasi bahwa data berhasil diupdate. Setelah itu, pengguna dapat menekan menu penilaian mandiri PTSP Pemda sehingga tampil halaman penilaian mandiri PTSP Pemda. Pada halaman ini, pengguna dapat mengunduh file ekspor penilaian mandiri PTSP Pemda pada tahun 2021 dan 2022. Selanjutnya, pada halaman ini terdapat kriteria-kriteria yang harus diisi oleh pengguna. Yang pertama yaitu terdapat kriteria kelembagaan. Pada kriteria ini terdapat indikator-indikator yang harus diisi oleh pengguna. Pengisian indikator dapat dilihat pada kolom jawaban. Pada kolom jawaban, pengguna dapat memilih jawaban yang sesuai dengan pernyataan yang ada. Pengisian ini harus disesuaikan dengan data dan informasi yang ada di PTSP Pemda. Setelah setiap indikator diisi, pengguna dapat menekan tombol simpan form sehingga tampil informasi bahwa data berhasil diedit. Selanjutnya, pengguna dapat menekan tombol langkah selanjutnya. Selanjutnya, pengguna dapat melihat kriteria kedua, yaitu sumber daya manusia. Pada kriteria ini, pengguna dapat menambahkan data sumber daya manusia dengan menekan tombol data SDM, sehingga tampil halaman tambah aspek sumber daya manusia.
pengguna dapat mengisi informasi sesuai data yang ada pada form tersebut. Jika sertifikat bahasa Inggris tidak ada, maka pengguna dapat mengosongkan kolom pada sertifikat tersebut. Setelah semua aspek sumber daya manusia diisi, pengguna dapat menekan tombol kirim dan terdapat informasi bahwa data berhasil tersimpan, sehingga muncul informasi bahwa data berhasil dikirim. Pengguna dapat mengscroll kriteria sumber daya manusia. Pada kriteria ini terdapat informasi terkait data yang sudah dimasukkan oleh pengguna. Dan di sini dibagi ke dalam bagiannya. Terdapat kepala dinas, kepala bidang perizinan berusaha, sampai dengan staf helpdesk. Kita bisa lihat pada bagian kepala dinas, terdapat jumlah SDM yang sudah dimasukkan, yaitu 1. Kita bisa klik pada kepala dinas dengan lihat data yang ada di dalamnya. Nah, di sini berisi informasi bahwa terdapat nama suatu SDM serta informasi dari sertifikat yang sudah diinputkan. Jika sertifikat yang diinputkan maka berisi nilai 1, sedangkan jika tidak ada sama sekali atau tidak diinputkan maka nilainya 0. Selanjutnya, pengguna dapat menekan tombol langkah selanjutnya untuk ke kriteria selanjutnya. Pada kriteria ketiga, yaitu sarana dan prasarana, pengguna dapat mengisi indikator-indikator yang disediakan. Pengguna dapat menekan tombol jawaban dan memilih jawaban yang sesuai dengan indikator tersebut. Selanjutnya, pengguna dapat menekan tombol simpan form sehingga tampil informasi bahwa data berhasil disimpan. Selanjutnya, pengguna dapat menekan tombol langkah selanjutnya. Pada kriteria keempat, yaitu implementasi OSS, pengguna dapat menekan 2 bar pada setiap indikator yang disediakan. Jika setiap indikator telah diisi, pengguna dapat menekan tombol simpan form sehingga berhasil menampilkan informasi bahwa data berhasil disimpan. Selanjutnya, pengguna dapat menekan tombol langkah selanjutnya. Pada kriteria kelima, yaitu keluaran, pengguna dapat memilih jawaban pada setiap indikator yang disediakan. Kemudian, pengguna dapat menekan tombol simpan form sehingga berhasil menampilkan informasi bahwa data berhasil disimpan. Selanjutnya, pengguna dapat menekan tombol langkah selanjutnya. Pada halaman lampiran berformat PDF, diperhatikan bahwa pengguna dapat mengkonversi dalam bentuk PDF dengan ukuran maksimal setiap dokumen adalah 30 MB.
Pengguna dapat mengunduh format lampiran pada setiap indikator di dalam kriteria. Selanjutnya, pengguna dapat memasukkan data ke dalam format yang disediakan. Setelah itu, pengguna dapat menyimpan file tersebut dalam bentuk PDF. Selanjutnya, pengguna dapat mengunggah dokumen dengan cara menekan tombol browse dan mencari file yang akan di-upload. Setelah itu, pengguna dapat mengklik ikon upload sehingga muncul informasi bahwa berhasil disubmit lampiran dan status akan berubah menjadi sudah mengunggah. Pengguna dapat melakukan unggah lampiran sampai dengan indikator kriteria terakhir. Setelah itu, pengguna dapat menekan tombol selesai sehingga muncul dialog konfirmasi mengenai data dan informasi yang disampaikan adalah benar dan merupakan tanggung jawab dari pengguna. Selanjutnya, pengguna dapat menekan tombol ya sehingga muncul bahwa notifikasi pengisian telah selesai. Selanjutnya, pengguna dapat menekan menu penilaian mandiri PBB Pemda. Pada halaman penilaian mandiri PBB Pemda, pengguna dapat melakukan ekspor penilaian mandiri PBB Pemda pada tahun 2021 dan tahun 2022. Pada halaman ini, terdapat beberapa kriteria yang harus diisi oleh setiap pengguna. Kriteria pertama yaitu penerapan perizinan berusaha. Pengguna dapat mengisi setiap indikator yang disediakan pada kriteria ini dengan memilih jawaban pada kolom jawaban yang disediakan. Kemudian, pengguna dapat menekan tombol simpan form sehingga muncul informasi bahwa data berhasil diedit. Selanjutnya, pengguna dapat menekan tombol langkah selanjutnya dan masuk ke dalam kriteria kedua, yaitu penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha. Perlu diperhatikan bahwa terdapat informasi penting yang harus dilihat oleh setiap pengguna. Pengguna dapat mengisi jawaban pada setiap indikator-indikator sesuai dengan jawaban yang disediakan dengan data yang ada. Setelah semua indikator terjawab, pengguna dapat menekan tombol simpan form sehingga tampil informasi bahwa data berhasil diedit
dan pengguna dapat menekan tombol langkah selanjutnya. Pada kriteria ketiga, yaitu peningkatan iklim investasi, pengguna dapat melihat indikator dan menjawab indikator yang sudah disediakan. Untuk jawaban setiap indikator disesuaikan dengan data yang ada di DPM PTSP Pemda. Dan kolom jawaban dapat dipilih dengan menekan tombol jawaban dan memilih jawaban yang sudah disediakan. Selanjutnya, pengguna dapat menekan tombol save form sehingga tampil informasi bahwa data berhasil diedit. Setelah itu, pengguna dapat menekan tombol langkah selanjutnya. Pada halaman dokumen lampiran, pengguna dapat melihat informasi mengenai data yang harus diunggah. Di sini, pengguna dapat mengkonversi terlebih dahulu format lampiran ke dalam bentuk PDF dan maksimal ukuran setiap dokumen adalah 30 MB. Pada halaman ini, pengguna dapat mengunduh format lampiran yang sudah disediakan. Selanjutnya, pengguna dapat mengisi jawaban pada file yang sudah disediakan. Setelah jawaban diisi pada file lampiran, pengguna dapat melakukan save as dokumen dalam bentuk PDF. Kemudian, pengguna dapat melakukan unggah dokumen dengan menekan tombol browse dan memilih dokumen yang akan diunggah. Selanjutnya, pengguna dapat mengunggah dokumen dengan menekan tombol upload sehingga terdapat notifikasi bahwa data berhasil disubmit dan statusnya akan berubah menjadi sudah unggah. Kemudian pengguna dapat menekan tombol selesai dan tampil dialog konfirmasi yang menyatakan data dan informasi yang disampaikan merupakan tanggung jawab dari pengguna atau DPM PTSP atas kebenaran data dan informasi tersebut. Pengguna dapat menekan tombol ya dan terdapat informasi bahwa pengisian telah selesai. Dipastikan bahwa nama kepala PTSP Pemda di dalam profil yang telah diisi oleh pengguna itu sudah sesuai. Selanjutnya, terdapat pilihan menu penilaian pemangku kepentingan oleh PTSP Provinsi. Pada halaman penilaian pemangku kepentingan oleh PTSP Provinsi, pengguna dapat memilih daftar PTSP Pemda, kabupaten, atau kota yang akan dilakukan penilaian. Di sini contohnya adalah melakukan penilaian pada Kabupaten Batanghari. Pada aksi mulai penilaian pengguna dapat mulai melakukan penilaian terhadap Kabupaten Batanghari. Jika pengguna memilih lihat penilaian mandiri, maka di sini akan menampilkan informasi mengenai detail penilaian mandiri Kabupaten Batanghari. Pengguna dapat menekan tombol mulai penilaian. Pada penilaian pemangku kepentingan provinsi, terdapat dua kriteria yang harus dinilai. Pertama adalah kinerja pelayanan perizinan berusaha yang terdiri dari beberapa indikator yang harus diisi oleh pengguna.
Pengguna dapat mengisi jawaban pada setiap indikator dengan menekan kolom jawaban dan memilih jawaban yang sesuai. Selanjutnya, pengguna dapat menekan tombol simpan form sehingga terdapat informasi data berhasil disimpan. Kemudian, pengguna dapat menekan tombol langkah selanjutnya. Pada kriteria yang kedua, yaitu kinerja PBB, pengguna dapat mengisi jawaban pada setiap indikator yang disediakan. Untuk pilihan jawaban, pengguna dapat menekan kolom jawaban dan memilih jawaban yang sesuai. Kemudian pengguna dapat menekan tombol simpan form sehingga terdapat informasi bahwa data berhasil disimpan. Lalu pengguna dapat menekan tombol selesai. Terdapat tampilan dialog konfirmasi mengenai data dan informasi yang disampaikan adalah tanggung jawab dari pengguna mengenai kebenaran data dan informasi tersebut. Pengguna dapat menekan tombol ya, sehingga muncul informasi penilaian telah selesai. Pada menu bantuan, terdapat submenu daftar tiket berisi tentang list tiket yang sudah dilakukan oleh pengguna. Selanjutnya ada submenu tiket baru yang berisi informasi mengenai pesan pengaduan yang bisa disampaikan oleh pengguna, yaitu PTSP provinsi.